high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the Meski sudah memiliki pemain keturunan yang berkualitas, namun PSSI tampaknya masih kurang puas. Bahkan menurut sejumlah laporan, mereka kini akan mempercepat proses dua pemain keturunan baru, Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Melihat langkah satset dari PSSI tersebut, membuat dunia mulai menyoroti. Mereka merasa takjub sekaligus heran dengan segala upaya PSSI untuk membawa Indonesia berbicara banyak di grup ini. Dan seperti kita tahu, kalau pada bulan depan, PSSI menargetkan 6 poin dari 2 match tandang ke markas Cina dan Bahrain. day. Together we won't lose our way. Eyes so sharp they pierce the dark. Timnas Indonesia benar-benar mampu menjadi sorotan utama di dua laga perdana ron ketiga ini. Bagaimana tidak? Tim yang secara ranking berada jauh di bawah nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang berpengalaman main di Piala Dunia macam Arab dan Australia. Dan raihan 2 poin dari 2 pertandingan dirasa menjadi langkah awal yang bagus bagi tim Garuda untuk berjuang di bulan Oktober nanti. Tentu saja, bertandang ke markas Bahrain yang selain masalah cuaca panas kering, ada pun tantangan dari supporter mereka yang reseknya minta ampun. Plus pemain mereka yang secara kultur Timur Tengah hobi banget yang namanya drama. Apalagi kalau wasitnya sama-sama dari Jazirah Arab, walah beneran asli butuh effort lebih bagi tim Garuda buat berjuang meraih poin di sana. Namun jika level kita minimal udah kayak Jepang mah, hal-hal tadi nggak bakal ngaruh. Buktinya mau digangguin seperti apapun, tetap menang 5-0 kan mereka. Tapi ya kembali lagi, kita ini tim yang sedang berkembang, jadi akan sangat naif bila kita berpikir semacam itu. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Sementara itu, selain Bahrain, ada pun Cina yang secara psikologis sedang ancur-ancuran. Kalah di 2 laga awal, plus dapat amukan dari supporter. Membuat para pemain Cina menatap laga di bulan Oktober dengan motivasi untuk bangkit. Nah, ketika melawan Indonesia pun, seperti yang kita tahu, kalau mereka sudah menyiapkan stadion yang letaknya jauh plus punya cuaca dingin. Bayangin aja, di Bahrain kita main di cuaca yang panasnya minta ampun plus kering. Lalu selang beberapa hari, tiba-tiba kita udah main di cuaca yang dinginnya luar biasa. Gimana nggak mantep? Tapi ya bagaimanapun itu nggak bisa dijadikan alasan buat nggak fight habis-habisan. Karena apapun, jelas itu adalah bagian dari perjalanan dan rintangan yang mesti dilewati di round 3 ini. Jadi ya harus tetap semangat dan berikan yang terbaik. Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. PSSI kebut 2 pemain keturunan baru. So sharp they pierce the dark. Sementara itu, melihat sikon yang ada, tentu saja PSSI gak akan tinggal diam untuk menyiasati ini semua. Kalau urusan non-teknis, sepertinya gak akan ada masalah. Namun yang bikin deg-degan, apakah di bulan Oktober nanti kita bisa main dengan skuad yang lebih bagus? Tentu saja jawabannya iya. Karena Pak Erick Thohir menegaskan kalau Max Hilgers dan Eliano Reinders akan sebisa mungkin diupayakan untuk ikut tanding di bulan Oktober. Jelas, masuknya 2 pemain tersebut pastinya akan membuat kekuatan Indonesia jauh lebih bagus. Karena secara level permainan, keduanya sudah berpengalaman main di level Eredivisie. Ditambah pemain Indonesia sekarang kebanyakan dari keturunan Belanda. Jadi untuk adaptasi, dirasa mereka berdua nggak akan kesulitan. Ya ibaratnya gini, kalau dasarnya sudah pemain bagus, mau itu baru aja gabung tetap aja kok mereka bisa kan in. Contohnya ya kayak Tom Haye, Ragnar, Kevin Verdong, hingga Marten Pas. Mereka nggak butuh waktu lama buat menunjukkan kemampuan yang mereka miliki, serta menyatu dengan tim lebih cepat. Dan semoga saja dengan masuknya Max Hilgers dan Eliano makin membuat timnas Indonesia makin solid dan kuat bulan depan. Soaring wild and feeling free. In the night
Manuver berlanjut PSSI gegerkan dunia. Di sisi lain, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini merasa heran sekaligus takjub dengan segala hal yang dilakukan PSSI. Baginya, pengaruh Erick Thohir di sini sangat-sangat terasa impact-nya. Dan ia menegaskan kalau Indonesia beruntung punya ketua umum yang sangat-sangat luar biasa dalam diri beliau. Nah, Mancini sendiri meyakini kalau PSSI gak akan selesai dengan dua pemain baru tadi. Sebab kabarnya masih ada beberapa nama lagi yang diincar, yang mana jelas posisi striker adalah yang utama. Dan bukan rahasia lagi jika nama Ole Romeni dan Mauro Zylstra adalah prioritas. Khusus bagi Ole, mungkin ini pemain yang prosesnya beneran sulit banget. Walaupun pastinya Pak Erick akan sebisa mungkin menemukan celah yang pas buat membujuknya sekali lagi. Bukan karena dia sombong, tapi pasti Ole memikirkan soal banyak hal andai ia melepas status warga Uni Eropa dan menjadi WNI. Jelas bagaimanapun, ini bukan cuma soal urusan sepak bola semata, melainkan hal-hal lainnya di luar lapangan. Dan itu normal, karena pastinya setiap orang punya pertimbangan masing-masing, entah itu dari sisi pribadi atau keluarga. Jadi nggak perlu lagi kita menghujat dan lain-lain, hargai aja. Kalau mau ya syukur, kalau enggak ya udah, mau gimana lagi, kan gitu. Sedangkan buat Mauro Zylstra, ia menegaskan kalau berkasnya sekarang udah masuk dan sedang dipelajari PSSI. Kemungkinan prosesnya akan segera diurus setelah PSSI kelar mengurusi urusan Mes dan Eliano. Jadi kemungkinan Mauro ini bisa main ya pas bulan November, saat Indonesia melawan Jepang dan juga Arab. Ya meskipun masih sangat muda dan cuma main di level U21, tapi secara kemampuan dan kebutuhan, ya si Mauro ini emang bisa jadi opsi menarik bagi Coach Shin. Sebab ketajaman ini pemain 19 tahun itu terbilang gacor. Di klub sebelumnya, ia mampu mengemas 18 gol dan 11 assist dari 20 penampilan bersama AFC Amsterdam U18. Lalu di NEC Nijmegen U21, ia mampu mengemas 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Dan kini bersama Volendam U21, ia udah bikin 5 gol serta 1 assist dari 4 pertandingan. Sesuatu yang pastinya dirasa cukup menjanjikan apabila nantinya ia diberi kesempatan oleh Coach Shin. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Sekali lagi, ini adalah kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa tembus ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Maka tak heran kalau PSSI yang sekarang akan mengupayakan segala cara untuk bisa mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2026, termasuk menambah kekuatan baru dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.